Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa kelas reguler malam angkatan 2019. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman web lanjut. Oke, di minggu ini kita akan membahas mengenai materi controller. Di Laravel ini sifatnya OOP-nya disebut dengan MVC. MVC itu apa? MVC itu model view control. M-nya model ini berhubungan dengan database. V-nya adalah view yang berhubungan dengan user interface yang disajikan ke pengguna. Terus kemudian C-nya adalah controller yang menjembatani antara model dengan view. Jadi bagian paling utama yang mengontrol semuanya antara model dengan view itu ada di kelas controller. Oke, langsung saja. Bagaimana cara kita membuat atau routing ke controller? Untuk membuat routing ke controller, di sini saya contohkan. Saya punya URL. Kalau di di Laravel biasanya tidak disebut dengan URL, tapi disebut dengan URI segment. Ya, URI segment. Jadi di bagian URI-nya di sini nanti kita bedakan berdasarkan facet-nya. Di sini ada facet root, di mana facet root tersebut saya manggil function get. Metode get sama metode post itu berbeda. Metode get itu digunakan untuk mengambil data ke database. Mengambil data dari database. Metode get. Sementara metode post itu digunakan untuk mengirim data ke database, menyimpan data ke database. Apa yang disimpan? Yang disimpan adalah text field yang sudah kalian inputkan dan sudah kalian submit. Text field itu apa? Ya kayak kalian ngisi Google Form kan, ngisi kayak kolom. Nah itu setelah kalian submit itu namanya di post. Di postnya kemana? Disimpan di database gitu. Makanya di sini facetnya kita pakai root, fungsinya yang post. Oke ya. Untuk root, facet root ini terdiri dari dua parameter. Facet root itu. Parameter pertama ini tandanya sebelah kiri koma. Parameter pertama itu adalah URL atau URI-nya. Parameter kedua itu adalah function yang digunakan. Berarti URI-nya ini apa Pak untuk yang pertama? URI-nya adalah mahasiswa/list. Fungsinya apa Pak? Fungsinya adalah mahasiswa controller at list. Artinya apa? Ketika ada user yang memasukkan URL atau URI di browser mahasiswa/list, nanti dia akan diarahkan ke mahasiswa controller, di mana dia akan membaca function list. Add itu artinya membaca function. Ya, membaca function list. Kemudian contoh yang post di sini, URI-nya apa Pak di sini? Yang post mahasiswa/create. Di post kemana Pak ini? Di post dengan membaca function dari create yang ada di controller. Controllernya siapa Pak di sini? Mahasiswa controller. Oke. Selain get sama post, ada apa lagi Pak metode di suatu website itu? Ada 7 sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini yang ketiga contohnya adalah yang put. Put itu digunakan untuk apa? Put itu digunakan untuk melakukan edit ke database. Untuk put terus kemudian show nanti
untuk menampilkan ID tertentu itu membutuhkan satu parameter. Perhatikan di sini, jurinya adalah mahasiswa/ID. Berbeda dari yang sebelumnya. Lihat di sini, cuma slash saja. Di sini slashnya ada kurung kurawa kurung tutup yang lancip. Kurung kurawa kurung tutup. Ini artinya apa? Artinya dari juri ini localhost project 5 mahasiswa/1. Berarti kan jurinya kan mahasiswa/1. Kontrolernya ada di file mahasiswa controller ini. Angka 1 ini di metodenya ini yang ada ID-nya, yaitu nilainya 1, value-nya. Ini akan digunakan sebagai inputan untuk function yang namanya update. Filenya ada di mana, Pak? Di mahasiswa controller. Fungsinya menggunakan fset apa, Pak? Menggunakan fset put. Kenapa, Pak, kok nggak menggunakan fset post atau fset get? Ya karena di sini kita gunakan untuk mengedit suatu database, suatu tabel yang ada di database. Makanya kita menggunakan fset root put, gitu ya. Di Laravel ini membedakan request yang datang, request yang kalian panggil yang di juri itu menggunakan metode tertentu. Jadi kalian harus mendefinisikan URL tersebut atau juri tersebut ini mau diarahkan ke controller mana, mau diarahkan ke view mana, mau diarahkan ke metode yang mana, itu harus dijelaskan dan didefinisikan di bagian routingnya. Makanya materi kedua bagian tentang routing itu sangat penting. Silahkan kalau belum paham pelajari dulu slide kedua mengenai routing ya. Perhatikan contoh berikut. Ada dua juri segmen yang sama di sini, yaitu slash mahasiswa. Nih, slash mahasiswa. Nulisnya kalau di function seperti ini, mahasiswa, mahasiswa. Namun penerapannya berbeda. Yang pertama kita menggunakan fset get. Yang lainnya kita menggunakan fset root post. Padahal sama-sama juri segmennya adalah slash mahasiswa. Ini mahasiswa, mahasiswa. Loh, kok bisa, Pak? Karena Laravel membedakannya berdasarkan fset dan function yang dipanggil. Kalau kita menggunakan yang get, kita arahkan dia ke function yang index yang ada di file mahasiswa controller. Sementara kalau post, kita arahkan mahasiswanya, functionnya ke function store yang ada filenya di mahasiswa controller. Jadi post ini untuk menyimpan ke database, get ini mengambil data dari database. Mengizinkan lebih dari satu HTTP method, HTTP method. Misalkan terdapat root dengan juri segmen mahasiswa /10. Ini teman-teman kalau menggunakan metode put untuk mengedit, ini bisa digabung dengan path. Put atau path itu sebenarnya sama saja. Teman-teman bisa langsung menuliskan put atau path, tapi pesetnya pakai root match, bukan root post, bukan root get, bukan root get, tetapi menggunakan root match karena di sini kita pakai dua function put atau path, itu ya. Kalau pengen semuanya masuk, teman-teman bisa menggunakan root any, tapi tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena sudah dijelaskan di depan tadi, akan lebih aman kalau kita mendefinisikan rootnya ini berdasarkan fungsinya masing-masing.
Jadi nanti teman-teman bisa mengarahkan root store ini ke mana, root post ini ke function mana, root edit ini ke function yang mana gitu. Jangan dibikin jamak seperti ini, root any. Salah satunya kalau nggak ngerti root any-nya, nanti ketika dimasukkan ID-nya salah, dia masih tetap diproses. Webnya tidak menampilkan 404 atau not found, tetapi panggah menampilkan isi semuanya gitu. Makanya tidak disarankan menggunakan yang namanya root any. Routing ini juga bisa kita namai, disebut dengan metodenya adalah name root ya. Routing bisa kita namai. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya kita bisa memanggil routing ini berkali-kali. Kita tidak perlu mendefinisikannya lagi, tetapi kita bisa manggil functionnya langsung, function dari routingnya langsung. Sebagai contoh, logikanya gini, ada manusia kumpul di satu ruangan 10. Kalau kita tidak tahu namanya, kita pasti manggilnya hey manusia 1, manusia 2, manusia 3 sampai manusia 10. Itu akan menyulitkan kita. Makanya kenapa orang tua kalian memberikan nama, oh ini Tono, oh ini Ani, oh ini Buji. Nah, dengan cara seperti itu saya tinggal panggil Tono, pasti yang maju adalah Tono. Ani, yang maju adalah Ani. Sama seperti pemrograman, kita kasih name root. Jadi kita nanti hanya memanggil namanya saja. Padahal di situ ada fungsinya, yaitu di sini dicontohkan root get mahasiswa list, mahasiswa controller list yang disimpan dengan nama mahasiswa list. Jadi nanti saya tinggal manggil namanya adalah mahasiswa list. Dengan begitu, root dengan 4 mahasiswa list ini mempunyai nama mahasiswa list. Root yang memiliki nama tersebut bisa digunakan oleh helper yang lainnya menggunakan URL generator. Apa itu helper? Kalau di pemrograman web lanjut, kalau normal sampai 10 kali pertemuan, itu nanti akan saya ajarkan yang namanya helper lebih lanjut. Kalau di sini nggak akan saya ajarkan lebih lanjut karena hanya 5 kali tatap muka saja. Saya hanya ngambil yang basicnya saja. Jadi di sini saya buat satu variabel namanya URL, terus kemudian saya panggil function root, kemudian saya panggil name rootnya. Name rootnya tadi apa? Mahasiswa list. Artinya kalau saya panggil seperti ini, root mahasiswa list, ini sebenarnya dia manggil ini, manggil ke sini. Root get mahasiswa list diarahkan ke mahasiswa controller dengan fungsi list. Atau teman-teman bisa menggunakan berdasarkan helper redirect. Ini salah satu helper yang sering digunakan adalah redirect. Redirect ini fungsinya untuk mengarahkan kita ke halaman lain. Ini redirect root mahasiswa list. Artinya apa? Redirect root mahasiswa list. Artinya kita akan diarahkan ke routing mahasiswa list. Routing mahasiswa list itu isinya apa? Ya root get ke mahasiswa list, dimana function yang dijalankan adalah list dari file mahasiswa controller. Oke, berikutnya saya jelaskan mengenai control resource. Jadi apakah tadi hanya ada metode put, post, path, terus kemudian edit? Enggak. Kesemuanya itu kalau di pemrograman web disebut dengan CRUD, create, read, update, delete. Jadi di CRUD ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 metode standar yang digunakan. Yang pertama adalah index, kedua adalah create, ketiga adalah store, keempat adalah show, kelima adalah edit, keenam adalah update, ketujuh adalah delete. Kesemua fungsi ini disebut dengan resource. Nanti kita akan membuatnya di controller.
Jadi controllernya nanti disebut dengan control resource, gitu ya. Tadi saya jelaskan satu persatu mengenai 7 macam metode standar tersebut. Yang pertama adalah indeks. Indeks ini digunakan untuk menampilkan list atau daftar data dari sebuah controller untuk memanggil data yang ada di tabel suatu database, ditampilkan semua. Berarti itu masuk metode indeks nantinya. Kedua, ada metode yang namanya create. Create ini fungsinya untuk menampilkan form saja, form yang akan kalian submit nantinya. Form misalkan kalian mau membuat daftar sign in. Belum punya akun, biasanya kan kalian sign up. Kemudian kalian suruh masukkan nama, username, password, tanggal lahir, bla bla bla. Yang tampil itu di sini disebut dengan metodenya create. Create pasangannya adalah store. Store itu ketika kalian sudah ngisi form-form tadi, kalian tekan submit, itu akan disimpan ke database dengan function yang disebut dengan store. Itu ya. Jadi pasangannya create itu adalah store. Create itu menampilkan formnya saja, store itu submit ke database-nya. Oke. Berikutnya adalah metode show. Metode show ini apa? Menampilkan hanya sebagian, biasanya hanya satu atau beberapa kategori saja. Lalu di database kalian ada yang namanya kategori, kalian bisa menampilkan kategori tersebut. Tetapi kalau tidak punya kategori, kalian bisa menampilkan ID-nya saja boleh. Pokoknya show ini hanya menampilkan sebagian. Kalau tadi indeks itu menampilkan semuanya. Kalau show hanya menampilkan sebagian saja berdasarkan parameter inputnya. Di sini parameter input saya contohkan sebagai ID. Jadi ibaratnya kalau indeks di kelas pemrograman web lanjut akan menampilkan data-data seluruh mahasiswa. Tetapi kalau show akan menampilkan satu mahasiswa saja berdasarkan name-nya. Gitu. Jadi kalau show hanya menampilkan sebagian saja. Berikutnya edit. Edit ini menampilkan berdasarkan satu data yang pengen kalian edit. Piye caranya supaya satu data? Ya berdasarkan ID-nya. Kalau tadi mahasiswa ya berdasarkan name-nya. Edit name sekian, berarti kan yang diedit hanya name itu saja. Jadi syaratnya edit itu harus menyertakan ID atau primary key-nya juga. Jadi edit itu hanya tampilan dari formnya saja. Pasangannya edit apa, Pak? Pasangannya edit adalah update. Jadi setelah kalian edit di bagian form, kalian tekan klik OK, itu akan melakukan yang namanya update ke database. Metodenya adalah update. Ingat ya, edit pasangannya adalah update. Berikutnya yang terakhir adalah destroy atau menghancurkan, atau kalau istilahnya di di database disebut dengan penghapusan atau delete. Jadi yang di delete bisa semua ataupun bisa berdasarkan ID-nya. Namun normalnya yang di delete itu dari teman-teman biasanya di pemrograman web ini berdasarkan dari ID tertentu. Jadi tidak semuanya langsung di delete, tidak delete select all, tapi delete berdasarkan ID. Pak, bagaimana cara membuat control resource ini? Apakah kita harus ngoding satu persatu, Pak? Kita membuat metode indeks, kita membuat metode post, kita buat metode edit, kita membuat metode update, kita membuat metode delete. Tidak perlu.
Jadi kita hanya menggunakan satu baris saja untuk pesan semua metodenya. Setelah pesan semua metodenya, nanti kita tinggal isi di dalamnya. Oke, caranya bagaimana? Ya kita menggunakan kontrol resource yang ada di Laravel. Oke ya, kita buka codingannya. Oke, saya stop dulu. Kita masuk ke codingan. Oke, di sini untuk melihat kontrol, kalian masuk ke XTTP. Ini ya, di bagian XTTP kalian klik. Di situ ada folder kontrol, kalian klik lagi. Secara default cuma ada satu file, yaitu controller.php. Kita mau bikin control resource. Oke, caranya bagaimana? PHP artisan make, ingat tulis controller, C-nya besar ya yang depan. Artinya apa? Dia adalah manggil nama kelas controller. Spasi nama kelasnya. Nama kelasnya di sini saya contohkan adalah Samsul controller. Kemudian kalian tambahi min resource. Min resource, ingat ya. Ada tambahannya min resource. Kalian enter aja. Tunggu sampai ada tulisannya controller created successfully. Artinya controller tersebut sudah berhasil dibuat. Namanya apa? Samsul controller. Filenya di mana? Nih, di dalam folder controller. Ini sudah ada Samsul controller yang kita buat tadi. Isinya apa, Pak? Ya, kita buka. Isinya adalah ke-7 metode resource yang kita bahas di depan tadi. Ada index, ada create, ada store, ada show, ada edit, ada update, ada destroy. Tinggal kita masukkan codingan kita di dalam parameter di dalam kurung kurang ini. Nih, masukkan codingannya nanti di sini. Jadi istilahnya ini tadi PHP artisan make controller, nama controller min resource itu digunakan untuk membuat file controller yang pesen 7 metode resource. Oke ya. Terus nanti tinggal kita lengkapi saja di sini. Nanti di bagian akhir saya tunjukkan codingannya. Silahkan teman-teman coding sesuai PPT yang saya bagikan. Oke, kita teruskan dulu ke materinya. Nih, membuat control resource min resource. Next. Ini ya. Contohnya di sini ada index. Index tadi untuk membaca seluruh list tabel yang ada di tabel database. Create gabungannya atau gandengannya adalah store. Create menampilkan formnya, store setelah kalian tekan submit. Show untuk menampilkan tabel dari data tertentu yang ada pada database. Kemudian edit gandengannya adalah update. Edit itu menampilkan formnya, update itu setelah kalian tekan tombol update masuk ke database. Destroy untuk menghapus menghapus data dari tabel tertentu. Berarti hanya beberapa data saja. Lihat di sini ada parameter ID. Ada parameter ID. Parameter ID ini artinya dia hanya menghapus yang ID itu saja. Berarti cuma satu nanti yang dihapus. Membuat root resource setelah memiliki coba controller. Kalau tadi saya tulisnya adalah Samsul controller dengan access resource. Lalu bagaimana menghubungkannya dengan root? Apakah rootnya auto sudah membentuk 6 metode tersebut? Tentunya tidak. Jadi root itu harus kalian definisikan manual, tidak bisa auto. Oke ya.
Jadi kita setting bagian routingnya seperti yang ada di slide ini. Oke, kita pindah ke codingan. Sekarang kita masuk ke root. Root itu ada di mana, Pak? Ya di folder root. Kalian klik folder root, masuk ke web.php. Ke web PHP, kalian bikin routingnya manual. Kita pakai set root, kemudian double colon, double titik 2, get, kemudian ingat ya, root get-nya ini ada dua parameter. Pertama adalah URI-nya atau URL-nya, parameter kedua adalah function-nya. Berarti kita arahkan ke coba sesuai dengan di PPT. Kita arahkan URL-nya ke coba. Namun kontrolernya disesuaikan. Tadi nama kontrolernya adalah Samsul controller. Kita arahkan ke add index. Oke. Ini untuk function index yang ada di file Samsul controller. Oke ya. Berikutnya di Samsul controller tadi setelah index ada create. Oke. Berarti untuk create kita pilih root get. Tapi URI-nya kita kasih /create. Diarahkan kemana? Ya ke Samsul controller add create. Oke. Ini function create yang ada di file Samsul controller. Ini tinggal copy paste aja daripada kelamaan. Jangan biasakan menggunakan mouse, biasakan menggunakan keyboard aja biar cepat. Untuk ngeblok, kalau misalkan caret itu yang kedip-kedip di monitor kalian untuk ketika ngetik itu. Misalkan caretnya ada di sebelah kanan, kalian mau ngeblok sebelah kiri, tekan shift home. Nah, dia otomatis ngeblok sebelah kiri. Tetapi kalau caretnya ada di sebelah kiri, kalian mau ngeblok sebelah kanan, tekan shift N di keyboard kalian. Copy aja, paste di bawahnya. Nah, ini untuk function create tadi gandengannya post. Function post ini diganti menjadi ini coba, tapi offsetnya adalah root post ke tadi adalah store. Function store yang ada di file Samsul controller. Oke. Pak, ini kenapa kok sama nih? Coba, ini juga coba. Tadi di depan sudah saya jelaskan, URI-nya boleh sama, tetapi offsetnya berbeda, functionnya akan berbeda. Kalau yang bawah ini offsetnya kita menggunakan root post dan kita arahkan ke Samsul store. Samsul controller add store, artinya menyimpan data tersebut ke database untuk yang store. Oke, kita paste lagi, kita get untuk yang ID. Untuk ID karena inputan dari URL-nya kita pakai kurung kurawa ya. Kurung kurawa ini artinya inputan dari URL akan kita jadikan inputan. Berarti ini show. Nah, kita pakai show. Untuk show kita pakai offsetnya get function show yang ada di file Samsul controller. Oke, berikutnya paste lagi. Ini adalah function edit yang ada di file Samsul controller. Kalau edit kita pakai get, terus kemudian di sini kita kasih ID-nya, kemudian kasih satu slash lagi yaitu edit. Kita arahkan ke add-nya edit. Oke ya. Terus gandengannya edit tadi adalah update. Function update
yang ada di file Samsul controller. Berarti karena dia update maka dia pakai post atau put. Pakai put ya. Nah, boleh put boleh pat, tapi biasa yang sering digunakan di pemrograman luar negeri sana dia biasanya pakai put. Berarti coba ini ID terus Samsul controllernya update. Oke, satu lagi function destroy yang ada di file Samsul controller, yaitu rootnya pakai root delete. Ya bener, root delete. Terus ininya fungsinya adalah destroy, destroy. Berarti ini adalah coba, parameternya adalah ID. Nah lihat nih, di sini sama nih, coba ID. Lihat di sini di baris 30 sama, di baris 33 juga, di baris 36 juga sama, baris 39 URL-nya juga sama. Namun routingnya berbeda, dia pakai verset yang berbeda, otomatis fungsinya yang dijalankan juga berbeda. Oke, kita kembali ke slide PPT-nya. Oke, saya jelaskan ini. Control resource, cara tersebut boleh saja berbeda karena untuk actionnya di setiap metode itu berbeda-beda. Tadi ada action index, itu kalau di HTTP metodenya get, create juga get, store itu post, edit itu get, update bisa menggunakan put atau pat, tapi normalnya orang-orang menggunakan put. Terus action yang destroy, function yang destroy itu di HTTP method menggunakan metode delete. Nah, teman-teman bisa menggunakan Postman. Ini adalah aplikasi yang ada di browser di Google Chrome. Jadi silahkan ini diklik ya teman-teman. Nanti silahkan ini diklik, kemudian setelah diklik kalian install, kemudian tekan ini launch apps. Jadi kalian bisa melakukan yang namanya debugging. Apa sih debugging ini? Jadi kalau kalian nantinya jadi programmer, itu kalau bikin software pasti ada yang namanya bug. Bug ini muncul secara tidak sengaja. Nah, ini nanti sama programmernya pasti dibenahi sehingga muncullah updatean versi berikutnya. Jadi ada yang namanya upgrade, ada yang namanya update. Kalau update ini memperbaiki bug yang ada, sementara kalau upgrade menambahkan fitur. Nah, ini semua upgrade sama update ini biasanya berdasarkan dari informasi keluhan pengguna. Jadi penggunalah yang menumpukan bug, terus kemudian si programmer akan membenahi bug tersebut. Caranya programmer membenahi bugnya dia ada di mana? Itu dengan cara yang disebut dengan debugging. Bisa lo di pemrograman web kalian bisa menggunakan Postman. Kalau pemrograman desktop kalian bisa menggunakan debugnya dari IDE. Contoh dulu di pemrograman Java, mungkin di beberapa kelas saya ajarin debug suatu kelas. Jadi bagaimana kita bisa melihat variabel ini kalau dijalankan di looping kesekian errornya apa, tampilannya apa, isinya apa, itu bisa kalian lihat. Dah, silahkan nanti teman-teman install aja Postman-nya ini untuk melihat atau menganalisa mengenai hasil dari post atau put yang dikirimkan. Ya. Jika memiliki control resource, ada cara cepat untuk mendefinisikan routingnya.
kalian nggak perlu mendefinisikan satu per satu, tetapi Laravel ini dengan cerdasnya dia bisa membedakan, oh kalau URL-nya seperti ini nih, dia nanti akan diarahkan ke function yang mana. Nah, dia pakai facet root, facet resource. Tetapi cara ini biasanya ambigu itu bagaimana? Ya kalau banyak yang menggunakan, terus kemudian si codernya lupa, oh ini function ini larinya kemana sih? Oh function ini larinya ke bagian function yang mana sih? Nah itu kalau lupa itu malah fatal. Makanya kalau saya loh ya, ini menyarankan rootnya itu ya kalian definisikan sendiri-sendiri berdasarkan functionnya, 7 function tadi. Tapi kalau kalian pengen nyoba, boleh-boleh saja pakai root resource, nama resource-nya, kemudian nama control resource-nya. Gitu. Contoh ya di sini. Misalnya di sini root resource kita pakai coba. Berarti apa? Di URL nanti kalian cuma slash coba saja, dia akan diarahkan di coba controller. Coba controller tadi isinya apa? Control resource. Kalau kita tadi contohnya apa? Samsul controller. Gitu. Next, read and respond. Apa itu read and respond? Jadi gini, kalau kita biasanya searching di Google, biasanya kan kita mengetikkan keyword ya. Keyword katakanlah ini di sini saya nulis buku Laravel, buku spasi Laravel gitu. Saya nuliskan gitu. Nah, di sini ada dua macam input, disebut input dan query string. Input dan query string. Ini input dan query string ini berbeda. Jadi kalau kita menggunakan metode get, request ke search engine tersebut menggunakan metode get. Kenapa? Tahu dari mana? Karena bisa mengakses langsung mengetikkannya di address bar ini nih. Lihat ini. Search key itu artinya question atau query, query sama dengan buku plus Laravel, and oki sama dengan buku plus Laravel. Nah, di sini artinya apa? Di sini artinya dari parameter search value-nya adalah buku dan Laravel. Dia akan dicari. Berarti buku dan Laravel ini kan tertampil, muncul nih di Laravel. Berarti kan kelihatan. Bagaimana kalau misalkan halaman login menggunakan metode get? Apa enggak boleh halaman login menggunakan metode get? Boleh. Tapi konsekuensinya apa? Ini contohnya. Contoh ya, http localhost coba login. Value-nya variabelnya adalah username dan password. Value-nya kelihatan nih. Nih, value dari username adalah Saiful. Value dari password adalah halo 1234. Kalau kalian menggunakan metode get, kalian harus memasukkan value dari variabel tersebut. Nah, memasukkan ini disebut dengan input. Tetapi kalau pakai post itu nggak kelihatan. Kalau pakai post itu disebut dengan payload. Jadi kalau kalian ngirim username sama password itu nggak muncul URL-nya di atas, cuma muncul halaman login. Nah, seperti ini. Bedakan ya. Yang atas ini disebut dengan input, yang bawah disebut dengan payload di halaman yang sama. Kenapa? Karena yang atas disebut input ini karena value-nya dan variabelnya ini kelihatan. Variabelnya username, value-nya Saiful. Variabelnya password, value-nya halo1234. Kalau ini http localhost coba login, sama seperti yang atas, cuman variabel sama value-nya nggak kelihatan. Tapi kok bisa login, Pak? Ya bisa. Karena dia dikirimkan secara end to end, server ke server, lewat JavaScript ataupun PHP yang nggak kelihatan di websitenya. Nanti kalau ditambah JS dia tambah secure lagi, tambah bagus lagi datanya, nggak gampang dihack gitu.
Jadi yang atas ini disebut dengan input, yang bawah disebut dengan payload. Oke, membaca input dan query string. Misalkan dalam coba controller, kalau tadi di kasus kita dicontohkan adalah Samsung controller, action create ingin menyimpan data yang diinputkan oleh user untuk menambahkan mahasiswa baru, maka kita bisa menggunakan get. Perhatikan di sini di Samsung controller Samsung tadi, Samsung controller silahkan kalian di bagian function store kalian tambahkan seperti ini, variabel nama request dot get nama, ini bacanya dot ya, ada panah ini, variabel prodi request get prodi, variabel semester request get semester. Nah, lihat ini semuanya dari variabel request. Request ini diambil dari payload yang sudah kalian submit lewat form tadi. Jadi request ini isinya adalah array of object. Array of objectnya isinya adalah nama, prodi sama semester. Ini diprotolin satu persatu dan disimpan ke variabel masing-masing. Teman-teman juga bisa nggak memprotoli satu persatu. Contoh ya, kalau di sini ada 30 inputan, katakanlah 30 inputan itu apa saja. Masukkan nama depan, nama belakang, nama tengah, alamat lahir, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, gaji ayah, gaji ibu, jumlah saudara, nama saudara pertama, kedua, ketiga, keempat, bla 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 sampai 30. Kalau kalian submit terus kemudian kalian pakai metode get, ya otomatis kalian harus mendefinisikan satu persatu. Supaya tidak lama, kalian bisa membungkusnya menjadi array of object menggunakan function all. Nah, function all-nya kita masukkan ke variabel, namanya di sini kebetulan saya kasih nama variabel data. Di variabel data isinya adalah semua data yang sudah kita masukkan ke array. Jadi nanti dari data ini baru kita istilahnya tokenizing, kita pecah lagi. Jadi pecahnya by data, bukan by parameter. Respon redirect ke halaman lain. Untuk bisa melakukan redirect ke halaman lain, teman-teman bisa menggunakan redirect to ataupun bisa menggunakan helper. Kalau teman-teman males menggunakan helper, teman-teman bisa menggunakan kelas langsung. Panggil aja kelasnya. Kelasnya adalah kelas redirect, fungsinya adalah to. Ya. Ini loh bedanya redirect to sama redirect. Sebenarnya nggak ada bedanya, cuma sintaknya aja yang berbeda dan istilahnya saja yang berbeda. Kalau redirect to ini kita memanggilnya by class, tetapi kalau redirect ini memanggilnya by function. Perhatikan di sini, redirect to home, redirect home, keduanya ini sama, yaitu menuju URL-nya home gitu ya. Tapi yang atas yang warna biru ini kita manggilnya lewat kelasnya, tapi kalau yang bawah kita manggilnya lewat fungsinya saja. Oke, respon redirect ke website lain. Jadi redirect nggak hanya redirect to, tetapi teman-teman bisa menggunakan redirect way. Parameternya redirect cuma ada satu, yaitu mau diarahkan kemana URL ini, mau diarahkan kemana URI segmen ini. Ini ya, berarti parameternya adalah URI atau URL. Oke, berikutnya adalah waktunya praktek. Nanti teman-teman silahkan coding sesuai yang ada di slide ini dan dikumpulkan sebagai tugas di minggu ini. Jadi tugas minggu ini kalian buat control resource, terus kemudian kalian buat view seperti yang saya contohkan di sini, dan nanti yang diupload adalah file control resource-nya, file view-nya. Wes itu saja. Jadi tolong dikerjakan. Karena minggu-minggu sebelumnya yang mengumpulkan tugas hanya 4-6 mahasiswa saja dari sekian banyak mahasiswa.
Nah, katanya Mas Samsul karena teman-teman sambat karena bingung mengenai codingan, kelas codingan ini seperti apa sih, kok susah banget. Di pemrograman web ada, pemrograman web lanjut ada, pemrograman dasar ada, pemrograman lanjut pakai C++ juga ada, kok panggah pemrograman terus sementara kuliahnya panggah online, katanya seperti itu. Tapi menurut saya ini bukan alasannya. Alasannya kalian males saja, kalian males baca, kalian males mengerjakan tugas. Jadi makanya ini saya sengaja tidak live secara langsung, saya bikinkan videonya supaya teman-teman bisa melihat video saya kapanpun, dimanapun, belajar dimanapun. Jadi nggak ada alasan saya nggak bisa Pak. Kalau nggak bisa ulangi videonya, di situ ada semua. Coba lagi ngoding, kalau nggak bisa nyasar ke suatu website, baca lagi di situ. Kuncinya di kalian. Kalau kalian nggak ada perubahan, ya sudah, saya akan memberikan nilai apa adanya. Jadi yang nggak ngupload tugas ya dapat nilai E. Ya silahkan nanti mengulang di semester ganjil berikutnya, gitu ya. Oke, di praktek ini nanti teman-teman tugasnya adalah membuat 7 metode resource, yaitu untuk index, create, store, show, edit, update, delete, dengan jurinya adalah coba, tapi filenya itu diambil dari controller resource yang kalian buat. Jadi control resource-nya tolong di rename berdasarkan nama depan kalian. Tadi saya contohkan Samsul, controller Samsul. Nanti ada lagi controller Lilia atau controller apa gitu ya. Jadi diganti berdasarkan nama depan kalian. Untuk menampilkan hasil dari listnya, teman-teman bisa melihat di sini. Tulis saja di terminal PHP Artisan root list. Ini untuk menampilkan isi dari routing yang sudah kalian edit di bagian web.php. Nah, nanti akan muncul. Terus kemudian untuk halaman indeks ini nanti silahkan di controllernya kalian return ke view. Jadi kalian harus buat view index, view namanya index di dalam folder coba. Isinya apa? Ya ditulis cuma ini index saja. Ya. Codingannya cuma HTML, body dalamnya ini index. Nih. Ini coba index, terus kemudian ini, nah ini baris 11 tulisannya ada in index, dan di atasnya tolong diberikan codingan dari blade PHP, yaitu menggunakan add. Tulis saja seperti codingan ini, add if session kurung buka kurung tutup dot get success. Jika sukses nanti akan muncul tulisan apa, kemudian backgroundnya apa, nanti akan ditampilkan seperti apa di belakang ini, nanti akan ada. Oke, kemudian di metode create-nya kalian redirect ke view coba create. Jadi kalian buat create di dalam folder coba yang ada di folder view. Isinya apa? 3 inputan, nama, prodi, sama semester. Codingan view-nya mana Pak? Ini. Yes, gampang kan? Silahkan ini diisi codingan view-nya. Lihat filenya ada di mana? Di resource, view, buat folder namanya coba, dan buat file namanya create.php. Isinya apa Pak? Isinya codingannya ini. Oke. Terus kemudian di metode store-nya yang ada di controller resource kalian redirect kemana? Ke coba. Jika sukses nanti akan muncul tulisan berhasil ditambahkan. Nah, berhasil ditambahkan ini akan diarahkan ke slash coba tadi diarahkan kemana? Ke indeks. Di mana di indeks dia diarahkan kemana? Coba indeks. Di coba indeks ngapain? Muncul jika sukses akan menampilkan pesan sukses. Nih, get success. Di mana get success tadi sudah kita tuliskan. Nih, variabel sukses kita tampilkan berhasil ditambahkan. Jadi ketika kalian submit berhasil, nanti akan muncul tulisan berhasil ditambahkan.
Jangan lupa di bawahnya form method post, bagian sini form method post nih, kalian tambahkan @csrf. Kalau tidak ditambahkan tidak bisa. Ini sudah saya coba, ada errornya. Jadi tambahkan @csrf. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghilangkan karakter yang tidak diinginkan, ataupun bisa digunakan untuk meminimalisir SQL injection. Tambahin @csrf. Dah, untuk materi saya mengenai control resource, yang pertama saya ringkas. 1, kalian harus bisa membuat control resource yang ada 7 metode. Terus kemudian kalian harus bisa melakukan routing terhadap control resource tersebut, di mana dia mau diarahkan ke view atau diarahkan ke function yang ada di controller. Untuk minggu ini mengenai kontrol saya rasa sudah cukup. Silahkan segera dikerjakan tugasnya dan segera disubmit. Waktunya hanya 1 minggu. Nanti saya tunggu sekaligus dengan pekerjaan UASnya. Sekian saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.